Amerika, Cina juga seperti itu, dan kalau dilihat dari Timur Tengah, ya kan, yang sekarang gentleman agreement kan lebih dari 96 negara. Wah, dari berbagai negara. Apalagi Prabowo, jenderal bintang 4 jadi presiden setelah Jokowi. Ini 3 hal. Semua investor yang datang di IKN dalam 3 hal. Kemarin kita sempat bicara. Pertama, apakah mereka melakukan investasi di sana dengan kepemilikan? Pertama adalah tanah. Tanah itu apakah mereka nyewa? Atau apakah mereka kerjasama pemerintah dengan badan usaha lain dengan mereka? Atau yang ketiga, mereka miliki. Bulan ini diselesaikan oleh Pak Bas dengan Wakil Raja Juli Antoni. Ya, untuk ini, poin ini di beberapa tempat saya berkali-kali mengatakan bahwa ini proyek negara, Bapak. Bukan proyek sambil lalu, bukan. Ini proyek orang bernegara. Harkat dan martabat Republik Indonesia ini di IKN, Pak. Halo Tribuners dan Sobat WK, kembali bersama saya Piatio Konibili dan saya juga ditemani oleh rekan saya, Bang Rahmat Hidayat. Halo Bang. Halo. Kali ini kita akan ngobrol dengan seseorang yang bisa kasih kita bocoran soal istana terkini nih Bang. Karena sudah hadir bersama kita Tribuners, yakni tenaga ahli utama Deputi 4 Kantor Staf Presiden, ada Bapak Ali Mukhtar Ngabalin. Selamat sore Pak. Via, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Dayat, senang sekali bisa datang ke Tribun. Tapi sebelumnya nih, sebelum kita memulai pembicaraan, tadi saya manggilnya Bapak, mungkin biar lebih enak nih wawancaranya ke Bang Ali aja ya Bang ya. Bang Ali boleh, Boleh. Li juga boleh. Waduh. Kan netizen panggil Lin. Paling akhirnya justru Alin ya. itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya keramah tamahan. Alin. Jadi saya juga bahagia kalau saya dipanggil Lin. Kalau dia lagi emosi dia panggil Lin, ngapain lu? Langsung teduh ya. Oke. Mungkin awalnya nih Bang Ali kita mau minta update-nya. Yang lagi banyak dibicarakan saat ini yakni mengenai Ibu Kota Nusantara, IKN terkini. Bagaimana saat ini kita tahu informasinya kalau misalnya ini susah nih investor masuk ke sana, ada beberapa hambatan. Sebenarnya kondisinya saat ini seperti apa sih Bang? Ya tidak banyak orang tahu atau pura-pura tidak tahu, atau memang karena kebenciannya membuat dia punya akal dan otak sehat itu tertutup. Karena IKN itu kan proyek negara di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Gagasan ibu kota negara itu sejak Soekarno. Nanti pada periode Presiden Joko Widodo digelar itu perkara. Jadi pekerjaan ini kan pekerjaan pride bagi sebuah bangsa yang namanya Indonesia. Hari ini untuk tahap pertama itu sudah 80%. 80% itu sarana prasarananya sudah oke. Ya. Besok nih hari Kamis kami ke Solo. Nanti dari Solo 2 hari balik Jakarta. Cuma sekitar 6 jam di Jakarta. Kami ke Solo lagi, ke IKN lagi. IKN seminggu balik, mungkin sekitar 3 hari, balik lagi ke IKN untuk langsung persiapan 17 Agustus. Di kantor staf presiden itu sekarang organizing komitenya telah mempersiapkan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan 17 Agustus. Nah, kalau di sana itu rumah. Iya, Bang Ali tinggal di mana nanti Bang? Oh, ada perumahan sudah ada. Perumahannya sudah jadi. Tinggal kita masuk. Kemarin juga presiden, kami juga masuk di sana. Tinggal, dan dia punya fasilitas jalan, gedung, kantor presiden, tol. Jadi memang orang itu banyak yang tidak lihat sih. Kalau dia lihat, dia akan bilang, oh seperti ini ya, luar biasa ini Jokowi gitu. Cuma kalau kita cerita begini, saya juga kalau mungkin ini bisa saya sebetulnya siapkan media dari istana biar langsung mengirim beberapa rekaman-rekaman penting, jalan reportasenya yang bisa ini. Jadi kalau bicara tentang investor, jangan lupa bahwa
Tidak saja di Indonesia. Kita seringkali mendengarkan orang bicara tentang pembangunan ibu kota negara di beberapa negara, di Putrajaya, di New Delhi, di Bangkok, di mana-mana semua mereka cerita. Iya, dalam kehidupan orang di international networking itu, negara satu itu punya ketergantungan dengan negara yang lain. Itu sudah bukan rahasia. Siapa bilang bahwa negara sebesar Amerika itu tidak punya utang? Dan lain-lain. Ya kan? Jadi kalau bicara tentang investor, Indonesia itu menjadi satu negara yang luar biasa mendapatkan kepercayaan internasional, khususnya di kalangan para investor, karena standarnya itu kemarin pelaksanaan election, pemilu kita berjalan dengan teduh, pemilu kita berjalan dengan tenang, pemilu kita berjalan dengan sekali putaran, dan Masya Allah menghasilkan calon presiden dan wakil presiden yang tidak diragukan kapasitasnya. Presidennya Prabowo Subianto, wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Yang menjadi presiden terpilih, dia sudah pidato di semua depan kepala negara. Artinya apa? Kepercayaan publik dengan tagline yang ada pada Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming Raka itu adalah melanjutkan program-program yang dicanangkan, dibuat oleh Presiden Jokowi. Karena itu semua orang punya confident, dia merasa bahwa dia tidak akan mungkin rugi kalau dia bekerja sama dengan pemerintah Indonesia atau dia menjadi investor termasuk di IKN dan di mana-mana. Jadi it's okay gitu. Makanya saya kalau lihat orang berkomentar itu kok saya gatal juga badanku mau komentar, tapi bagaimana caranya? Saya bersyukur hari ini saya bisa diundang oleh Tribun. Gitu. Oke, berarti ini kemarin election pemilu itu juga cukup menjadi penentu investor di IKN berarti betul. Ya? Karena kemarin ingat ya, sebelum pemilu orang itu ragu untuk datang ke Indonesia dan IKN. Yang ada adalah gentleman agreement. Nah, setelah pemilu, kemudian membangkitkan kepercayaan mereka bahwa ini akan Indonesia menjadi satu negara dengan proyek besar yang dicanangkan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo ini, dan dia punya kepercayaan publik luar biasa kan dengan hari ini. Dan kita aman-aman saja. Baik di Mahkamah Konstitusinya, baik di KPU-nya mengumumkan, kemudian soal pelantikan kan. Dan termasuk di dalamnya adalah bagaimana mempersiapkan pelaksanaan upacara 17 Agustus akan datang. Atau mungkin Bang Dayat pelantikan akan di IKN? Belum, kita belum dengar itu ya, kita belum dengar itu, tapi tentu saja segala kemungkinan bisa terjadi. Cuman saya coba mewakili suara-suara yang ingin krius soal IKN ya, Bang Abalin. Ini bisa dikatakan ini tahap pertama pembangunan. Betul, betul. Kira-kira tahap keberapa investor itu real akan masuk ke IKN? Kalau sekarang 80%, kemarin kalau dihitung itu mungkin sekitar 86%. Ya, berarti sampai dengan 2024 selesai. Kita mampu. Ya, kalau tidak ada aral melintang berarti Februari, Maret kita sudah punya pintu tahapan kedua mulai jalan. Ini kan bulan apa? Bulan Juni. Coba Anda bayangkan. Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. 8 bulan. 8 bulan itu waktu membangun Kulon Progo, bandara internasional terbesar Republik Indonesia. Saya komisarisnya waktu itu, Angkasa Pura. 8 bulan. Dari kemampuan target 2,5 tahun, 8 bulan kami selesaikan. Karena Jokowi membangun Kulon Progo yang Angkasa Pura 1, saya komisarisnya waktu itu, dengan menambahkan tenaga kerja yang tiga kali itu, apa istilahnya itu, shift, 3 kali shift. Jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2.
Jam 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 8 jam. Jadi 3 shift, 24 jam. Non-stop, 8 bulan, brother. Jadi ada pengalaman. Cara-cara kerja yang dilakukan oleh Jokowi itu dengan IKN sama seperti 8 bulan bukan waktu yang singkat itu. Nah, jadi kita mungkin sebulan Februari Maret sudah mulai tahap kedua. Tahap kedua artinya kita sudah bisa memberikan gambar kepada publik kira-kira investor mana saja yang sudah akan kira-kira dari negara mana aja, Bung? Amerika, Cina juga seperti itu, dan kalau dilihat dari Timur Tengah, ya kan, yang sekarang gentleman agreement kan lebih dari 96 negara. Wah, dari berbagai negara. Apalagi Prabowo, jenderal bintang 4 jadi presiden setelah Jokowi. Keberhasilan seorang pemimpin itu kan dia menyiapkan pemimpin baru yang jauh lebih hebat dari dirinya. Kan? Itu yang terjadi antara Jokowi dan Prabowo. Ini 3 hal. Semua investor yang datang di IKN dalam 3 hal. Kemarin kita sempat bicara. Pertama, apakah mereka melakukan investasi di sana dengan kepemilikan? Pertama adalah tanah. Tanah itu apakah mereka nyewa? Atau apakah mereka kerjasama pemerintah dengan badan usaha lain? Dengan mereka? Atau yang ketiga, mereka miliki. Bulan ini diselesaikan oleh Pak Bas dengan wakil Raja Juli Antoni. Oh gitu ya. Iya. Jadi dengan begitu dia lebih confident bisa berbuat apa saja di sana. Jadi apa kata Pak Jokowi, ini adalah investasi masa depan. Ya, dan jangan telat, jangan telat. Nanti kalau tiba-tiba orang sudah masuk baru kita bilang, kenapa kita orang dalam negeri tidak dapat? Lu dikasih tahu berkali-kali nggak mau dengar. NJOP-nya makin mahal nanti. Makanya tidak mungkin Jokowi bisa mengeluarkan statement itu dengan tidak punya makna. Nah, saya harus cerita ini di Tribun, dan ini pertama kali kita cerita biar Tribun menjadi dapat kesempatan penting. Dan ingat, Dayat dan Via Anda tidak dapat dari pinggir jalan, langsung sumbernya dari Istana Negara. Saya pertanggungjawabkan itu. Ya. Karena kita kedatangan sumber A1 dari sana, kita nanya Mbak Pia. Ya, boleh. Kira-kira Pak Jokowi kan rencananya bulan Juli itu akan ke IKN. Ya. Berapa lama? Akhir bulan Juli. Berapa lama di sana, dan kemudian apa yang akan dilakukan di sana? Apakah sampai saat perayaan 17 Agustus di sana? Ya, jadi nanti menurut ini rencana karena Presiden punya agenda besar ya. Karena Presiden akhir Juli akan ada di IKN. Tentu saja yang pertama itu adalah mengontrol tentang sustainable program, sustainable project yang dilakukan di IKN. Dan yang kedua adalah menyongsong persiapan pelaksanaan 17 Agustus. Tentu saja bahwa Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, dia akan terus mobile. Tentu mobile. Tetapi IKN menjadi pusat tempat di mana beliau melakukan pusat kontrol informasi negara. Jadi karena itulah maka ya untuk ini poin ini di beberapa tempat saya berkali-kali mengatakan bahwa ini proyek negara, Bapak. Bukan proyek sambil lalu, bukan. Ini proyek orang bernegara. Harkat dan martabat Republik Indonesia ini di IKN, Pak. Sepanjang sejarah Soekarno yang mencanangkan ini, Pak. Bukan siapa-siapa. Anda bisa bayangkan sejak Soekarno dia sudah canangkan itu IKN, dan nanti baru pada zaman Jokowi. Proyek negara, Bapak. Pindah tempat aja. Pak Karno di Palangkaraya pindah ke tempat ke Kalimantan Timur. Kira-kira mengambil berapa tamu yang akan hadir pada acara 17-an nanti, dan kemudian kira-kira berapa tamu negara, tamu asing yang akan diundang? Kalau tidak ada aral melintang dan saya punya kesempatan lagi nanti dengan Tribun, mungkin minggu depan saya bisa datang bawa dia punya daftar, termasuk karena ini kan sekarang tadi jam 3 juga teman-temanku rapat juga. Saya ada isi beberapa acara di tempat lain. Karena mungkin minggu depan saya bisa memastikan itu. Bisa lebih daripada 2.000, bisa mungkin 1.000 sekian orang diundang, atau 2.000 orang.
Tidak main-main karena estimasi 1.000 ya? Ya, sekitar segitu. Itu udah persiapan juga nanti mereka akan nginep di mananya itu udah akan cukup tuh, Bang. Semua akan disiapkan tempatnya dan itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kerja-kerja persiapan pelaksanaan hari ulang tahun Republik Indonesia. Ada yang bilang ini kok IKN itu terkesan dipaksakan karena begini argumentasinya ya. Sambil make sure investor asing itu datang, kan karena emang ini proyek negara yang tidak mau akan menjadi pembangunan berkelanjutan, paling enggak pelaksanaannya memang benar-benar matang gitu loh. Contoh misalnya, kemarin kita ketahui kemudian kan kepala IKN diganti. Oke. Nah, itu kan kemudian menjadi bergunjingan, menjadi banyak sudut pandang kenapa itu menjadi Pak Jokowi kemudian mengganti dengan Pak Basuki. Tentu juga ada masalah di soal proses pergantian itu, Bang Ngabalin. 3 poin ya, di sini 3 poin yang abang harus jawab. Yang pertama begini, orang itu terbiasa manja. Kita ini terbiasa manja. Jadi begitu ketemu presiden seperti Jokowi, ya kan, presiden seperti Jokowi yang lincah, badannya kan halus, lincah terbang sana terbang sini, tidak seperti kita yang gendut-gendut ini. Cepat, pemikirannya cepat. Lincah juga lah. Ya kan? Nah, jadi begitu ketemu presiden dengan gaya kerja yang seperti begini, pada stres semua. Oh bisa begitu ya, oh bisa begini ya. Jadi kapok dia orang, ngomongnya bilang tergesa-gesa, ngomongnya bilang terburu-buru. Dia baru ketemu ada presiden seperti Jokowi, makanya dia kapok. Jadi kok kayak dia berhalusinasi. Orang bekerja mengurus negara itu tidak berhalusinasi, fakta nyata. Kalau berhalusinasi bagaimana bisa ada tol di mana-mana keliling satu Republik Indonesia? Trans satu dengan yang lain di Papua, di mana-mana di Sumatera. Ya itulah gaya kerjanya Jokowi. Itu pertama yang abang jawab itu. Jadi makanya kalau saya terus terang berkali-kali melihat orang berkomentar, berbicara seperti dia tidak tahu masalah, ngomongnya sehebat, seenak perut, itu yang saya tidak pikir, itu tidak masuk akal. Nah yang kedua soal kepala IKN yang mundur, Via. Ini memang dalam suratnya sama sekali tidak ada apa alasannya. Tidak ada alasannya. Tapi jangan lupa bahwa nanti setelah 2 menjelang 3 bulan baru pengunduran dirinya direstui oleh presiden. Ditekan. Dan dalam masa waktu itu bukan kemudian stagnan apa, tidak. Berapa kali, lebih kurang 7 kali presiden mondar-mandir ke sana, bertemu dan terus berbicara. Terakhir kemarin juga bicara di istana. Sampai pada terakhir, coba Anda bayangkan, Dayat. Mas Bambang itu mendapatkan satu tugas yang luar biasa, Pak. Coba bayangkan, ada tugas kekhususan yang diberikan oleh presiden kepada beliau atas nama presiden, ya kan? Utusan khusus presiden untuk hubungan internasional, percepatan IKN. Luar biasa kan? Jadi orang itu tidak membayangkan. Memang wajar lah ya, wajar. Kami aja yang ada di Istana Negara, di kantor staf presiden itu bilang, luar biasa Pak Jokowi ya. Jadi dengan posisi itu, beliau pun punya komitmen, Mas Bambang juga punya komitmen untuk mempercepat pembangunan IKN. Kenapa nggak ditahan aja untuk tetap jadi kepala IKN? Iya, tapi kalau kepala IKN ya, dia tidak bisa keluar negeri. Ya, jadi lebih cocok, lebih terhormat dengan jabatan itu. Bayangkan loh, mewakili presiden. As lobbyist ya, melobi the international lobbies, international network lobbies. Dia bicara atas nama presiden. I'm the representative of the president, the Republic of Indonesia. We had a talking about the join with ini, with itu segala macam. Berapa dia mau teken, dia teken atas nama presiden, atas nama kepala negara. Brother, tidak gampang itu, Via. Jadi kalau begitu berarti pertama 80% masa lebih kurang 2 tahun Mas Bambang dengan Pak Doni, 80% loh bekerja. Iya kan? Nah, dan yang kedua, dengan pengalaman beliau sebagai orang yang punya expert dalam
international lobbies. Kan setelah jadi wakil menteri perhubungan, kemudian di perbankan, habis itu di Asia juga kan, wakil direktur ini dan itu, punya hubungan internasional yang luar biasa. Dan hari ini mendapatkan kepercayaan yang sangat amat tinggi. Bayangkan, dia punya tugas kekhususan. Coba lihat, perwakilan yang sangat luar biasa bagi Presiden Joko Widodo memberikan jabatan setinggi itu kepada Mas Bambang. Bang Ali, kita lanjut pertanyaan berikutnya nih, Bang. Masih soal IKN, ini kan setelah, mungkin kita tahu hajatan besarnya nanti adalah upacara 17-an. Kemudian setelah itu, bisa dibocorkan juga, Bang, apa aja yang akan menjadi kehadiran IKN tuh akan berdampak untuk apa aja nih kepada kita. Dan pengen tahu juga nanti setelah lengser, ini Pak Jokowi akan berkontribusi apa kepada IKN? Apakah punya jabatan khusus di IKN atau gimana, Bang? Di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama, bahwa berkali-kali Presiden menyampaikan bahwa IKN itu adalah barometer dari sebuah pembangunan yang tidak berorientasi pada Jawa sentris. Hebat kan? Dia orang Solo, orang Jawa, ya, Presiden, tapi dengan gagasannya yang luar biasa, Jokowi itu. Membangun IKN dengan wawasan bukan pembangunan berorientasi pada Jawa sentris. Orang bangga dong. Kita anak-anak Makassar, anak-anak Papua, anak-anak Maluku, anak-anak Buton. Iya kan? Di Sulawesi, di Kalimantan. Bangga. Ada satu pembangunan ibu kota nasional, ibu kota negara, kemudian keluar dari mulut Presiden satu kalimat yang luar biasa. Pembangunan ini adalah isyarat pembangunan tidak lagi berorientasi pada pembangunan Jawa sentris. Via dan Dayat, saya kasih tahu baik-baik. Anggaran pendapatan belanja negara triliun rupiah itu, Pak, beredarnya cuma di tanah Jawa, Bapak. Dan di Jakarta pusat terbesar uang itu beredar. Oke? Hari ini periode Jokowi tidak lagi ditemukan itu. Uang sudah beredar satu Republik Indonesia. Jadi Anda bisa bayangkan ada presiden punya gagasan sedahsyat ini dan orang-orang itu ada mengomentari satu perkara yang dia tidak mengerti. Itu saya kok, tapi enak ngomongnya. IKN itu ada undang-undangnya, ada lokasinya, ada tempatnya, ada organisasinya. Dengan gampang dia orang bercerita tentang pelanggaran undang-undang dan lain-lain. Tapi ya namanya juga alam demokrasi kan, pro dan kontra itu hal yang biasa. Cuma bagi kami-kami anak buah yang mengerti perkara ini tidak biasa. Kemana itu orang sini? Kasih ketemu sama saya. Biar kita jelaskan dengan baik agar dia mengerti, karena dia tidak boleh menyebarkan berita yang menyesatkan publik. Membuat berita yang membohongi rakyat Indonesia. Mantap. Nah, yang kedua. Insya Allah kalau tidak ada aral melintang, Presiden akan selesai Oktober nanti. Beliau akan kembali ke Solo. Kembali ke Solo, ada di tengah-tengah masyarakat. Sudah seperti biasa. Mungkin lagi bikin mebel. Tapi ada bocoran nggak sih, Bang, kayak nanti saya pengennya tetap menjadi bagian pemerintahan? Oh iya, jadi begini. Ini kan namanya juga presiden 2 periode. Suka tidak suka, ini fakta, bukan saja dalam negeri tapi di luar negeri semua orang menulis, semua orang kagum dan bangga. Mereka bisa berbicara dengan Indonesia dan bertemu dengan Jokowi, kepala negara mana saja di dunia. Pasti mereka bangga dan kagum. Dalam kapasitas itulah, kalau nanti tentu saja negara ya, atas nama negara, mungkin Bapak Presiden Prabowo Subianto dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, atau mungkin nanti Presiden Prabowo punya gagasan tentang apa dan bagaimana dengan Presiden Joko Widodo, is okay. Nah, sampai pada posisi ini kita belum bisa mengomentari. Tapi saya 2 kali berjumpa dengan Bapak Jokowi
ya, baik di Bogor maupun di Istana Negara di Jakarta. Dan beliau sendiri pernah mengeluarkan statementnya bahwa beliau akan kembali ke Solo, kembali ke masyarakat, bekerja, aktivitas seperti biasa. Ya. Ini sesuatu yang luar biasa. Kecuali nanti kita lihat kalau ada pihak-pihak mana yang perlu mungkin untuk bisa hadir Pak Jokowi dalam statusnya sebagai masyarakat biasa, memberikan pandangan atau apa dan lain-lain, kita belum tahu. Ya. Tapi yang pasti gagasan besar yang ada dalam niat dan pikiran Presiden Joko Widodo per hari ini seperti itu. Tentu kalau ditanya pribadi kita punya pendapat, kita mau supaya beliau bisa ada di satu partai yang besar mungkin, menjadi pemimpin kah, menjadi ketua umum kah, atau masih ada waktu, tenaga masih sangat kuat, bisa ngurus partai kah, memimpin partai kah, kita belum tahu. Kemarin kan sempat dibicarakan cukup keras tuh. Beliau sendiri sudah berikan tanggapan juga apa PDIP sama Golkar dan mana kita belum tahu. Gitu. Boleh ya Bang Dayat, nih masih soal peralihan lagi. Nih Bang Ali, hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi saat ini kan udah memasuki masa transisi nih ya, kita menuju Oktober. Itu seperti apa sih Bang Ali intensitas perbincangannya, bisa dibagikan ya Bang? Lebih kepada, jadi gini, kalau posisinya ini sekarang kan Pak Prabowo sama Pak Jokowi ini kan, ini pertama kali terjadi di Indonesia dan hampir di seluruh dunia. Pergantian pemimpin nasional itu dia nyambung, connect. Toh, via Dayat, Anda berdua dan kita semua yakin, kita lihat yang jadi presiden itu adalah Menteri Pertahanan yang beliau angkat. Jangan lupa loh, ini rival loh. Pertama terjadi dalam sejarah dunia, bukan sejarah Indonesia. Pertama kali terjadi dalam sejarah dunia. Ada rivalnya diminta dengan ketulusan hatinya menjadi Menteri Pertahanan, membantu beliau. Ngeri nggak? Menteri Pertahanan itu Dayat, via salah satu di antara 3 triumvirat. Undang-undang dasar itu. Tidak gampang Dayat. Jokowi begitu yakin dan percaya kepada Pak Prabowo, menjadikan beliau menjadi Menteri Pertahanan. Dan luar biasa Prabowo-nya. Ini orang luar biasa, patriot, hebat. Tahu betul-betul posisinya. Pantas kalau beliau jadi presiden. Pantas kalau mendapatkan dukungan 58%. Dia seorang jenderal, ada harta, gagah, berani. Tapi luar biasa. Berkali-kali kan kita lihat, ada karpet merah disiapkan. Tapi dia tahu bahwa itu bukan untuk dia. Dia tidak jalan di atas karpet merahnya. Dia tahu memposisikan diri mana sebagai Menteri Pertahanan dan mana Presiden Joko Widodo. Kalau posisi inilah, maka kami itu tidak menggunakan istilah transisi via. Apa dong? Tapi sekarang ini adalah proses sinkronisasi. Sinkronisasi. Peralihan kekuasaan nasional. Karena Bapak Prabowo sehari-hari melihat cara memimpin Presiden Jokowi. Sehari-hari beliau bagaimana dia mengeluarkan instruksi. Bagaimana dengan gaya solonya Pak Jokowi mengkomunikasikan. Biasanya Presiden Jokowi memanggil Pak Prabowo itu dengan Pak Menhan, Pak Prabowo. Sekarang Presiden menggunakan Mas Bowo. Oh. Ngeri nggak itu? Kapan tuh peralihannya Bang? Kemarin sekitar sebulan yang lalu. Presiden sudah menyapa Pak Prabowo dengan Mas Bowo. Ini gaya orang Jawa, Dayat. Bukan gaya kita orang Timur ini, bukan. Gaya orang Jawa. Bagaimana mewongke, mengangkat harkat dan martabat. Jokowi mengerti cara memposisikan Pak Prabowo itu sebagai presiden terpilih. Presiden mengutus Pak Prabowo bicara di forum-forum internasional, di Singapura, di luar negeri, di Timur Tengah, di Amerika, di Bali kemarin. Jadi beliau berdua ini memang ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala
menjadi pemimpin yang satu selesai, kemudian meneruskan. Jadi dari dulu dalam teori manajemen itu kan pemimpin yang berhasil itu adalah pemimpin yang bisa menyiapkan pemimpin penggantinya yang lebih hebat dari dirinya. Dan itu Pak Jokowi sadar. Watak dan kepribadiannya Pak Prabowo luar biasa. Begitu. Bang Abalin, proses sinkronisasi ini menurut Bang Abalin yang ada di istana ada nggak sih gangguan? Atau jangan-jangan Pak Jokowi jelang peralihan ini ada rencana untuk mereshuffle kabinet misalnya? Kalau saya lihat ya, insya Allah tidak ada. Tidak ada. Insya Allah tidak ada. Ya, karena begini, kecuali memang ada pergantian. Umpama seperti Pak Bambang. Iya, definitifnya IKN, mungkin. Ya definitifnya ya. Tidak lama saya kira, tidak lama. Tetapi memang diharapkan supaya lebih cepat karena amanah yang tugas yang diperintahkan Pak Presiden ya. Bahwa kalau akan segera mungkin reshuffle atau pergantian atau pergeseran untuk 8 bulan ini lebih percepat atau 5-6 bulan ini, tentu saja itu menjadi hak prerogatif Presiden. Tidak ada hal yang mustahil. Ya, jadi ya kita tunggu saja, Adinda. Saya nyambung nih omongannya Bang Abalin. Setelah Pak Jokowi selesai melaksanakan tugasnya sebagai Presiden ke-7, beliau akan pulang ke Solo. Ya. Dari kacamata Bang Abalin sebagai seorang yang dekat dengan Pak Jokowi dengan juga sebagai seorang politisi, apakah mungkin Pak Jokowi tidak ikut dalam dunia perpolitikan kita ke depan setelah dia tidak lagi? Kan memang mulanya ini Bapak ini kan bukan, he's not the politician. Yes. He's the engineering. Beliau bukan seorang politisi. Tapi beliau bisa dengan kepiawaiannya memainkan kemampuan leadershipnya, manajemennya, kemudian bisa mengkomunikasikan semua kepentingan kan. Jadi kalau Bang Dayat tanya sama saya apakah mungkin, oh sangat mungkin, karena semua orang perlu dengan watak dan kepribadiannya Pak Jokowi. 10 tahun loh memimpin Republik Indonesia dengan reputasi dunia, Pak. Ya kan? Dan tidak ada hal yang mustahil kalau umpama nanti beliau menjadi ketua partai politik, atau mungkin jadi ketua pembina partai politik, atau mungkin menjadi penasehat, atau mungkin aktif di politik di Jakarta. Tidak mustahil. Karena Bang Dayat tanya pendapatku, maka saya bilang begitu. Tapi saya mau bilang bahwa 2 kali saya ketemu Presiden dan 2 kali saya dengar kalau Bapak itu akan membenahi diri sejenak, ya, segera kembali ke Solo, kembali lagi ke masyarakat. Karena kita hidup bernegara ini kan bukan hari ini. Pak Jokowi masih sangat energik dan kita semua masih tentu mengharapkan dari kepiawaiannya, dari kemampuan leadershipnya, manajemennya yang beliau miliki, bagaimana mengkrit satu perkara. Bang Ali lebih kurang 8 tahun 4 bulan ini sampai 20 Oktober bukan pengalaman yang singkat. Ya, pagi, siang, sore, malam kita melihat perkara-perkara yang mungkin orang semua kayak mau kiamat ini Republik. Tapi dengan tenang, begitu kita ketemu Presiden kasih tahu duduk perkaranya begini, cara begini. Wah, subhanallah. Itulah kenapa kalau Dayat, via teman-teman melihat juga kayak Bang Ali, bukan karena apa-apa, karena kita bergaul dengan orang hebat. Saya bukan duduk dengar dari orang lain, saya duduk berhadapan dengan Jokowi. Bagaimana saya tidak, auranya tidak sampai, pasti sampailah. Oke, boleh potong bentar gak sih? Ini kan tadi Bang Ali bilang sekarang Pak Jokowi manggil Pak Prabowo Mas Bowo. Dan Bang Ali kan sama Pak Jokowi juga udah cukup lama nih. Betul. Hampir 8 tahun bareng. Betul. Nah ini ada panggilan khusus juga nggak Bang yang berubah ke Abang, atau ada satu momen yang kayaknya yang pasti beliau sudah panggil saya sekarang Ustadz. Ustadz. Jokowi udah panggil. Gimana Ustadz? Kenapa kok kayak geli banget?
Kan biasa panggil saya itu orang Jawa ya, jadi sebutan Bang, B-A-N-G itu Pang. Pang Ali, bagaimana? Siapa Bapak? Ini udah 2 kali ini. Ustaz, bagaimana? Ustaz. Jadi, waduh, Masya Allah, ini sudah luar biasa ini. Ya, bangga juga saya gitu loh. Ustaz, bagaimana? Siap Bapak. Jadi saya juga kadang, oh subhanallah, terakhir ini, bukan di masjid saja, di Bogor, di istana juga, pernah di masjid juga begitu. Gimana Ustaz? Tidak Bapak, baik saja. Dia selalu tanya saya, atau siapa tahu ada beliau tanya, bagaimana Ustaz? Oh tidak Bapak, saya cuma datang mau pegang tangan Bapak saja. Saya sering begitu datang, ada Bapak? Ada. Pak, terima kasih, Assalamualaikum. Saya perlu pegang tangan saja, saya pergi. Coba itu. Karena saya merasa bahwa ada aura yang harus saya dapatkan. Saya harus punya keyakinan. Terharu sepertinya. Iya. Karena kan saya ngomong di publik. Saya bicara ke seluruh rakyat Indonesia, ke semua orang. Saya habis ketemu Jokowi. Saya habis tanya tentang perkara ini. Bapak bagaimana duduk perkara ini? Oke. Saya pegang tangan beliau. Dan saya merinding. Terima kasih Pak. Apalagi? Tidak Bapak, cukup. Jadi saya ada rasa, kita merasa bahwa aura pemimpin itu melekat. Itu juga, saya juga ketemu Pak Prabowo 2 kali di istana. Kalau Prabowo menyapa saya, mana Syekh? Panggil saya Syekh. Mana Syekh? Siap Presiden. Biasanya tidak begitu nih. Oh siap, Mas Bowo. Jadi kadang nggak perlu ngobrol sama Pak Jokowi, cukup jabat tangan udah jadi energi sendiri buat Bang Ali. Watak dan kepribadian pemimpin besar di dunia itu tidak pakai ngobrol Pak. Dia menatap kita saja, aura, power itu. Ini orang-orang yang punya kemampuan strong leader yang tidak terbantahkan. Kayak Prabowo, berapa kali maju menjadi calon presiden, maju menjadi calon wakil presiden. Saya pernah jadi juru bicaranya pada waktu Prabowo Hatta. Tidak gampang waktu itu kita menghadapi. Berkali-kali. Tapi dia punya semangat kepentingan bangsa dan negara sebagai seorang patriot. Dia tidak pernah mundur. Dan hari ini, beliau selalu disapa 08. Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan beliau menjadi presiden ke-8. Coba Anda bayangkan. Itulah yang menurut saya hebat kita punya orang-orang di Indonesia ini. Luar biasa. Pak, saya kenapa cerita begini semangat ini? Karena saya ada dalam lingkungan itu, Bapak. Saya melihat bagaimana tata cara mereka di luar kedinasannya. Saya lihat mereka makan. Saya lihat bagaimana Jokowi itu. Makanya kalau ada hal-hal yang menurut saya tidak tepat orang memberikan penilaian kepada Presiden Jokowi, atau belakangan ini kan orang memberikan penilaian yang miring kepada Pak Prabowo. Saya bilang kalian keliru. Karena kami ketemu dengan beliau-beliau ini. Bicara, kita ngobrol, kita melihat bagaimana kesederhanaannya, bagaimana kepiawaian mereka bergaul, bercakap dengan kami-kami ini. Apa sih kita punya pangkat ini? Emang tenaga ahli utama itu apa sih? Nggak ada apa-apanya. Tapi mereka bisa datang ngobrol, tanya kita. Saya diajak bicara dengan Pak Prabowo. Jadi saya rasa bahwa luar biasa. Jadi orang setegar kayak kita ini bisa terharu, itu kan menurut saya ada sesuatu yang luar biasa dalam karakter diri para pemimpin Indonesia ini. Jadi kita banggalah sebagai bangsa yang Tuhan Allah mentakdirkan. Tuhan pakai tangan-tangan mereka untuk mengurus rakyat ini. Begitu juga Pak Jokowi, begitu juga Pak Prabowo, begitu Kiai Ma'ruf Amin, Mas Gibran dalam usia yang sangat muda. Tapi cara membantah serangannya orang juga saya lihat luar biasa potensi ini, Mas Gibran. Gitu. Jadi benar, saya baru pertama kali melihat Bang Ambal ini matanya berkaca-kaca. Saya mau tanya ya, Bang, kok sekarang
emosionalnya dalam bentuk apa ya, terharu begitu. Tapi kalau kita nonton dalam setiap kesempatan tuh Bang Ngabalin tuh kayaknya fight betul dengan misalnya dengan lawan bicaranya, emosional. Butuh tisu kali ya. Itu kayaknya agak berbeda dengan sekarang nih Bang. Karena begini, tersulut lah ini. Karena begini, saya ini kan bekas DPR RI. Ya. Saya aktivis Tulen. Ya. Saya dari Universitas Indonesia, dari State University. Saya sekolah, saya mengerti. Siapa yang temani saya bicara, saya tahu ini siapa. Bukan saya baru kenal sehari dua. Ya. Bahasa-bahasa emas yang keluar dari mulut mereka ini kan saya tahu ini siapa ini makhluk. Ngomongnya seperti orang malaikat, jatuh dari langit turun. Padahal saya tahu ini orang sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu. Jadi kalau tiba-tiba kemudian ngomong yang keluar dari mulutnya hanya menghasut, mencaci maki, mencederai perasaan orang, oh saya gebukin. Saya nggak main-main. Kan kita anak timur, Pak. Iya. Kalau kita suka, tidak suka. Kalau saya salah, saya bilang saya salah. Emang orang di situ itu malaikat? Enggak, mereka manusia biasa. Jokowi itu manusia biasa. Prabowo itu manusia biasa. Yang punya rasa. Mereka punya anak, mereka punya istri, mereka punya keluarga. Iya kan? Bagaimana perasaannya? Maka saya juga kalau diam berarti saya pernah berbuat salah. Tidak, saya tidak pernah diam. Saya berteriak terus. Terserah kau mau menilai saya dari sisi mana. Yang pasti saya tidak pernah merampok, saya tidak pernah mencuri, saya tidak pernah mencederai orang. Tapi kalau saya lihat cara-cara begini dalam menghadapi orang, kalau tidak segera dibantah, maka dia berbohong terus. Dan itu orang bisa terprovokasi. Kan saya bukan baru datang di Tanah Jawa, di Jakarta. Saya sudah 33 tahun, bukan? Saya masuk di Universitas Indonesia. Saya pernah DPR RI. Jadi saya mengerti ini makhluk-makhluk ini semua. Kawan-kawan, sahabat. Tapi kalau di ruang publik nggak boleh dibiarkan dia seenak perutnya bercerita. Karena itu akan menyesatkan banyak orang. Dia mencederai orang, dia memfitnah, dia menyebarkan berita bohong. Iya kan? Ada teman-teman, sekolahnya tinggi, doktor, mungkin profesor, tapi dia menghujat, dia mencaci maki. Ada yang tidak profesor, tapi ngaku-ngaku di mana-mana profesor, doktor. Gitu maksud saya. Sorbannya tidak lebih besar dari saya. Testanya hitam-hitam, tapi kerjanya menyebarkan berita bohong, menghujat, mencaci maki, memfitnah. Masa kita biarkan orang begitu? Sementara saya hari-hari bergaul sama orang-orang yang dia bohongi itu, yang dia fitnah, dia tuduh dengan segala macam. Tentu saja tidak emosi, tidak marah, tapi saya harus keras di situ. Begitu abangku, Bang Dayat. Silakan Mbak Pia. Mungkin Rai ngomongin Pak Jokowi mau habis, nih kayaknya ada pertanyaan yang mungkin banyak juga orang nanyain Bang Ali. Ini kan lama ya Pak Jokowi, hampir 10 tahun, terus Oktober dikit lagi, apakah udah mulai bungkusin barang? Bang, atau digeser ke wakil? Karena anaknya nanti mau jadi ini bagus juga ini pertanyaan ini. Via mau jadi wakil. Ini pertanyaan termasuk setengah mati saya jawabin. Hebat Via ini. Astagfirullahaladzim. Yang pasti Jokowi itu kan tidak tahu belanja. Saya dalam 1 bulan bisa 2-3 baju saya jahit, ya. Jokowi tidak. Jadi kalau Jokowi punya begitu nggak ada, tidak butuh banyak, nggak ada. Coba perhatikan jas yang dipakai Jokowi itu aja. Pernah satu waktu ada pelantikan apa, saya lihat kayaknya nggak disetrika ini jas bapak ini. Iya, ada satu staf di situ, saya bilang, kayaknya nggak setrika ini jas bapak. Kenapa? 2 minggu lalu saya lihat model begini. Kok ini juga? Jadi Dayat, aduh, saya bahagia, syukur, sungguh-sungguh saya berasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa sih kita ini? Orang-orang yang kayak beliau-beliau ini aja. Coba Anda lihat juga itu kayak Pak Prabowo itu. Perasaanku pakaian itu aja dia pakai-pakai. Satu model itu. Nggak ada macam-macam. Makanya saya selalu bilang bahwa alhamdulillah dengan terpilihnya Prabowo Subianto menjadi Presiden Republik Indonesia ke-8 ini, urusan dengan dirinya sudah selesai. Jokowi dengan urusan dirinya sudah selesai.
Jadi mereka konsentrasi benar mengurus bangsa dan negara, melayani rakyat ini. Ya. Ya, nyambung pertanyaan Mbak Pia. Pertanyaannya Mbak Pia tadi, termasuk di Bogor atau di Jakarta? Di Jakarta nggak ada, Bogor juga nggak banyak. Begitu juga Ibu, nggak ada. Iya. Jadi tidak ada yang kayak kita ini kalau mau pindah rumah minta ampun. Kalau kayak Jokowi nggak deh. Tidak ada yang sangat. Saya nyambung pertanyaan Pia nih Bang Ngabalin. Kira-kira sekarang sepedanya Pak Jokowi tinggal berapa? Itu udah habis dibagi-bagi atau gimana? Ada sih, ada. Tapi nanti kalau pas acara, pokoknya kalau presiden mau, ada kemungkinan begini, nanti staf pergi lagi, siapkan sepeda. Soalnya dalam satu kesempatan, kalau Pak Jokowi ketemu masyarakat, sudah jarang tuh bagi-bagi sepeda. Jangan sudah habis. Kemarin ada kok. Ada ya? Kemarin ada. Di mana itu? Kemarin ada. Tapi ya? anak sekolah, kemudian ada guru, hari pekan guru ada korban waktu itu. Ada. Berarti masih dapat ada sepeda. Atau udah mungkin mau diganti Bang, kan sepedanya sekarang sepeda listrik banyak. Oke, lanjut lagi nih Bang Ali. Mumpung lagi ada Bang Ali, tahu kan pasti yang lagi hits di sosial media adalah bagaimana penunjukan dari sejumlah komisaris yang katanya adalah rekan-rekan dekat dari Pak Jokowi. Bagus. Itu seperti apa Bang Ali? Ini pengalaman sebagai mantan komisaris. Ya. Saya mantan komisaris di Angkasa Pura I, mantan komisaris di Pelindo 3, kemudian jadi Pelindo Indonesia, saya ke anak perusahaan, peti kemas. Dari Angkasa Pura masuk ke Angkasa Pura itu membutuhkan 8 bulan, Pak. 8 bulan kami bolak-balik ditanya. Gitu. Oh, tidak gampang, Pak. Tidak gampang. Makanya saya berkali-kali bilang bahwa Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan Pak Erik mengangkat seseorang menjadi komisaris itu bukan gegabah. Bukan seenak perutnya saja, begitu enggak. Ada tim yang memang disiapkan. Karena kayak kami ini kan dipanggil. Pak Ngabalin, Angkasa Pura I itu haknya begini, konsentrasinya begini. Coba Bapak baca, disuruh saya baca buku, Pak. Saya baca buku. Kalau ada problem airport dengan angkatan laut atau angkatan darat atau angkatan udara atau lahan, penyelesaiannya kayak apa, pengawasannya bagaimana. Begitu juga dengan pelabuhan. Maka saya juga selalu bilang, Pak, kalau Kementerian Badan Usaha Milik Negara yang luar biasa loh menterinya ini, anak muda, cerdas, pengusaha berhasil, yang luar biasa. Beliau juga kan ketua masyarakat, apa itu? Masyarakat Ekonomi Syariah. Ya. Tidak mungkin bisa bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum agama maupun hukum negara ya. Jadi kalau pas menunjuk seseorang yang Allah mentakdirkan orang ini mungkin ada hubungan, ada kedekatan. Tidak apa-apa. Apa yang menjadi masalah? Negara yang menugaskan mereka menjadi komisaris melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara yang menterinya adalah Pak Erick Thohir. Ya. Atau beberapa kawan-kawan yang pernah aktif di tim kampanye nasional. Siapa yang ragukan Grace Natali? Dia seorang jurnalis, betul? Mantan jurnalis. Coba putar rekaman-rekamannya. Bagaimana dia memberikan report, bagaimana dia mewawancarai, bagaimana. Masa kita tidak bangga? Ada mantan kita punya kawan, sahabat yang pernah menjadi wartawan, dipercaya menjadi komisaris. Dia pernah menjadi ketua partai. Allah mentakdirkan pernah mendukung di tim kampanye nasional ini. Kemudian si anu. Di mana masalahnya? Kok sirik banget sih kita? Kasih longgar itu perasaan, supaya mana tahu nanti satu saat Tuhan juga memberikan jalan kebaikan dan kemudahan bagi kita. Begitu cara orang hidup dengan baik. Ketulusan, teduh, ikhlas, legowo. Kok bisa jadi masalah, jadi ribut? Di istana itu kalau nggak salah, seingat abang, 9 kali kita mengomentari perkara itu. Tapi tidak apa-apa. Rakyat Indonesia juga harus perlu dikasih tahu. Di samping kawan-kawan yang mungkin ya belum move on, penting juga kita kasih tahu, bukan? Perlu move on, keteduhan. Jangan kalau kawan sendiri kita tidak bisa mendukung, terus siapa yang harus kita dukung?
Mungkin rezeki orang berbeda dengan rezeki kita. Mungkin Tuhan kasih kita di sini. Oh, mungkin kita tidak dapat ini. Tapi alhamdulillah kita sehat walafiat. Dengan keluarga tenang. Ya kan? Kesana kemari. Bukan kaya, tapi mampu dan bisa alhamdulillah. Anak-anak tertata dengan baik. Kenapa orang tidak berpikir Tuhan memberikan rahmat dari jalan yang lain? Gitu menurut Abang Ali. Ini soal juga ini. Soal umur ini kalau Iya. Jadi menurut Bang Ali itu there is no problem about that. Ya. The man in the right place. Cuma yang menjadi pertanyaan kemudian right man on the right place and on the right job. Apa kemudian jabatan itu hanya karena dia seorang mantan atau kemudian dia seorang kerabat misalnya, kemudian ditempatkan itu, apakah tidak ada orang lain yang kemudian dianggap mampu untuk pada posisi itu? Kayak kemarin mereka mengomentari tentang Pak Fuad Bawazir menjadi komisaris utama Min ID. Siapa yang ragu dengan Pak Fuad Bawazir? Dari pengalaman, dari jam terbangnya, mantan Dirjen Pajak, mantan Menteri Keuangan zaman Orde Baru loh. Pernah di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau komisaris Pertamina. Masa kita ragu dengan teman-teman kita di sana? Si Simon atau ini lagi banyak sekali. Nggak usah ragu. Republik ini memang harus memulai sesuatu dengan menyiapkan banyak anak-anak muda yang hebat. Tanpa keraguan. Tanpa pernah ada boleh orang ragu. Umur kita udah bukan lagi 40-an, kan Abang Ali sudah 56, 57 nih. Sudah bukan lagi wilayah kita. Gitu. Jadi saya mesti bicara seperti begitu supaya teman-temanku yang muda-muda, adik-adikku juga harus melihat satu perkara itu secara positive thinking. Karena apa yang terjadi pada dirimu itu berawal dari caramu berpikir. Ingat kalimat Abang Ali. Yang terjadi pada dirimu ke depan adalah berangkat dari caramu berpikir. Ketika Anda berpikir tentang satu perkara dengan positif, maka Tuhan akan membuka jalan bagimu dengan segala macam kemudahan. Tapi begitu kau pelihara energi negatif, negative thinking, maka jalanmu akan menjadi kesulitan. Kita punya siapa di Jakarta? Dan kenapa hari ini kita ada di Istana Negara? Tuhan membawa jalan dengan jalan yang benar. Amin. Tapi ini nanti kita undang lagi Bang Amal ini karena waktunya sudah lumayan. Insya Allah saya terima kasih loh. Saya terima kasih untuk. Wih, ini Tribuners Bang Ali pakai Tribuners jaket kita. Abang tidak bisa jamin Abang bisa kasih karena ini cuma satu loh. Dan sudah minta izin sama Tribun kalau besok-besok Abang datang kemana-mana pakai, coba lihat loh. Nih tulisannya, aku lokal, aku bangga. Aku lokal, aku bangga. Aku bangga. Oke? Karena kan Tribun hadir di mana-mana kita, Bang. Alhamdulillahirabbil alamin. Hebat. Oke. Kalau gitu terima kasih Bang Ali waktunya, kita jadi tahu bocorannya soal negara dan kita juga jadi tahu nih kedekatan Bang Ali sama Pak Jokowi spesial banget. Sampai tadi Bang Dayat juga mengaku ini kan Bang Dayat ini senior saya, jadi Bang Dayat telah tahu nih kehidupan Bang Ali seperti apa. Akhirnya hari ini tumpah juga nih air matanya di studio Tribun nginget-nginget hebat kalian berdua sama buat Abang Pak Jokowi ya baru Bang ya. Pertama kali terjadi gila lu. Oke, kalau gitu nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bang, mungkin next episode pilkada ya Bang ya. Tribuners, terima kasih banyak. Via, terima kasih. Bang Dayat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Dayat, terima kasih juga telah menemani. Dan buat Tribuners, informasi terupdate lainnya bisa langsung disaksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Fiatia Konibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.